peserta kedua, yaitu APT Rizky Yulion Putra S.Farm M.Farm. Pada Pak Rizky dipersilakan Pak, waktunya 20 Oke, menit. terima kasih Silakan Pak share Aris. screen. Saya sebagai peserta kedua Pak Aris dan saya izin share screen ya Pak Aris sama Pak Gumono. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Nah, oke. Perkenalkan nama saya Apoteker Rizky Yulian Putra. Dalam sesi kali ini, dalam sesi per-teaching kali ini, saya akan mencoba untuk eh, memberikan materi terkait dengan kimia medisinal. Topik utamanya adalah tentang pengembangan obat tentunya di sini Bapak Ibu. Oke, dalam pembelajaran kimia medisinal khususnya untuk pengembangan obat, eh, di sini topik cabaran yang saya targetkan itu adalah masa mampu menjelaskan tentang lead compound di sini atau senyawa penuntun dan berikutnya ada tujuan daripada pengembangan senyawa penuntun tersebut ataupun lead compound ataupun senyawa target. Yang ketiga, mahasiswa mampu menjelaskan tentang prosedur, bagaimana cara daripada pengembangan obat yang stepnya benar. Berikutnya ada nomor 4 itu tentang rancangan obat yang rasional. Yang kelima adalah tentang cara pengembangan obat pra-obat dan cara memperbaiki sifat fisik dan aktivitinya. Sedangkan yang terakhir adalah peluang pengembangan senyawa yang bersifat agonis maupun antagonis di sini. Oke, kegiatannya sudah saya jelaskan sebelumnya dan ini ini adalah yang memicu rasa penasaran kita terkait dengan pembelajaran yang ada di farmasi. Eh, Bagaimana sebenarnya obat itu dapat menimbulkan efeknya? Jadi, bagaimana Bapak Ibu ada yang bisa memberikan pendapatnya? Bagaimana sebenarnya obat itu dapat memberikan efek? Ada pendapatnya Bapak Ibu? Silakan. Oke, saya Pak, Silakan Pak Fransiskus. ya ini memang bidang yang tidak banyak saya pahami, tapi logika saya seperti ini Pak. Ya, Ketika tubuh membutuhkan sesuatu, apakah karena kondisinya kurang baik, kurang sehat, maka obat menawarkan apa yang dibutuhkan oleh tubuh itu untuk memulihkan keadaannya. Saya membayangkan seperti itu ya, kerja obat itu Pak. Ya. mendekati benar, Pak. Mendekati benar. Bapak Ibu yang lain ada Ya Pak, tanggapannya? Silakan Bu izin. Arum. Silakan Bu Arum. Ya, ini juga sedang saya alami Pak beberapa hari ini. Ketika saya pusing, saya minum paracetamol. Hmm. Nah, efeknya badan mungkin terasa lebih ringan ya dengan Ya. apa ya? Ringan dan sel-sel otak setidaknya pusingnya hilang gitu. Dan saya juga penasaran apakah itu dari sistem imun ya, emang tubuh saya melemah atau dari efek si obat itu. Saya tahu minum paracetamol itu tidak bagus ya untuk setiap hari. Tapi di hati saya itulah yang menenangkan untuk sementara waktu, tapi tidak untuk jangka panjang. Mohon pencerahannya. Oke, jadi pernyataan daripada Pak Frans dan Bu Arum tadi memang ada benarnya dan ini adalah penjelasan tentang detailnya gitu Bapak Ibu. Oke, ini adalah bagian daripada riset yang saya kerjakan 2 tahun ke belakang dan sampai saat ini riset ini masih tetap berjalan Bu. Ini adalah bagiannya di mana di sini Bapak Ibu bisa melihat ini adalah senyawa ini ya, senyawa target yang saya lakukan penelitian di sini. Ini senyawanya adalah luteolin atau genistein di sini, sorry. Genistein yang saya ambil daripada kacang kedelai waktu itu dan dia diketahui memiliki efek untuk sebagai obat diabetes melalui eh, jalur SGLT2. Nah, jadi di diabetes itu cukup banyak jalur-jalur untuk menurunkan kadar gula darah. Ya. Salah satunya adalah SGLT2. Jalur yang lain pun juga ada yang GPP-4 dan alfa glukosidase dan lain-lain. Jadi tujuannya tetap sama Bapak Ibu, tapi dia jalurnya tetap sama, tujuannya tetap sama
dan cara kerjanya aja yang berbeda-beda. Dan ini adalah bagian daripada riset saya kemarin. Ini adalah jenis tein yang saya dockingkan dengan struktur eh, yang tertarget untuk SGLT2 dengan kode PDB itu adalah 7VSI. Jadi ini semua kita bisa download. Jadi ini bisa divisualisasikan secara 3 dimensi. Jadi di pembelajaran topik saya ini adalah tentang visualisasi 3 dimensi. Bagaimana cara kita untuk melihat dan eh, melihat interaksi daripada senyawa tadi. Dan itu dihubungkan dengan pengembangan obat tentunya. Oke, kita masuk ke inti daripada materi kita Bapak Ibu ya. Oke, topik pertama adalah tentang mencari senyawa penuntun ataupun lead compound ya. Lead compound itu adalah senyawa yang digunakan sebagai tolak ukur untuk dilakukan research tentunya. Dan di sebelah kanan di sini Bapak Ibu bisa lihat ini adalah senyawa luteolin yang saat ini saya juga lakukan research dengan sampelnya Seledri, Bu. Alhamdulillah mendapatkan pendanaan 2 kali kemarin dari PDDikti melalui hibah Kemenristek-Dikbudristek. Dan di sini bertolak daripada lead compoundnya luteolin tadi yang sudah diketahui bioactivity-nya dan saya lakukan ekstraksi kembali terkait dengan ini, terkait dengan lead compound tadi. Di mana saya dapatkan beberapa senyawa yang lain lagi yang turunan daripada lead compound luteolin tadi dan itu sangat menarik dan itu merupakan bagian daripada pengembangan obat tentunya secara kefarmasian dan chemistry tentunya. Oke, berikutnya ini tentang prosedur daripada pengembangan obat. Nah, dan sekaligus metode optimasi senyawa penuntunnya. Bapak Ibu bisa lihat di sebelah kanan di sini. Ini adalah struktur 3 dimensi yang saya 2 dimensikan. Dan ini sebenarnya bisa diputar kiri, kanan, atas, bawah. Jadi bisa dilihat di sini Bapak Ibu, ini senyawa targetnya dan ini interaksinya. Ini senyawa targetnya dan ini adalah interaksinya. Jadi dia terikat. Jadi kalau misalnya Ibu Arum tadi dia sakit kepala, minum paracetamol dan terasa agak mendingan gitu ya Bu ya. Itu yang terjadi sebenarnya si paracetamolnya itu bisa terikat ke senyawa target dan menimbulkan yang kita sebut dengan aktivitas ataupun efek adalah efek yang diinginkan tentunya dan itu sesuatu yang kita harapkan. Sebaliknya, kalau misalnya efek yang tidak kita inginkan, itu disebut dengan efek samping tentunya, Ibu. Oke, dan metode prosedur pengembangan senyawa penuntun tadi, kita bisa lakukan modifikasi. Ataupun modifikasi secara alam tentunya ya, pengembangannya. Seperti yang saya lakukan di luteolin tadi ya, saya target cuma luteolinnya, ternyata tidak hanya luteolin yang saya dapat daripada pengembangan obat yang saya kerjakan. Tetapi juga dari beberapa derivat luteolin pun tidak dapatkan. Hasil spektra daripada LC-MS-MS ya. Oke, berikutnya Bapak Ibu bisa lihat 2 kotak di sini dan ini adalah target daripada pengembangan obat yang ada di farmasi tentunya, yang kita biasa sebut dengan BCS Ibu-ibu atau Bapak Ibu ya, atau yang biasa kita sebut dengan Biopharmaceutical Classification System. Jadi dia ada 4 kelas ya, kelas 1, kelas 2, kelas 3, dan kelas 4. Di mana target daripada research ataupun pengembangan obat yang ada di farmasi itu bagaimana caranya semua senyawa tadi bisa dimodifikasi dan masuk ke kelas 1. Itu high solubility, high permeability, dan rapid dissolution. Itu yang menjadi target. Jadi arah daripada pengembangan obat itu sangat jelas di sini. Itu ya dia harus masuk ke kelas 1. Sekarang pertanyaannya bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Kategori-kategori apa saja yang bisa kita lakukan untuk pengembangan obat ini? Di mana untuk kelas 1 itu udah jelas ya Bapak Ibu ya. Itu sudah ya udah nggak usah diapa-apain lagi juga sudah bagus obatnya gitu ya. Kecuali kalau kita mau cari untuk target penyakit yang baru. Contohnya misal kayak COVID-19 kemarin. Berikutnya yang low solubility, arti kelarutannya yang kurang. Jadi kita bisa lakukan beberapa langkah yang ada di slide saya ini. Kita bisa buat formulasi secara lipid base, kita bisa lakukan solid dispersion, kita bisa modifikasi kristal, cyclodextrin complexen, dan lain-lain. Kita bisa lakukan semuanya. Dan ini sudah banyak sekali penuntun-penuntun lainnya yang bisa kita jadikan panduan.
Tapi yang menjadi dasar tolak daripada research untuk kelas 2 menjadi kelas 1 ini, bagaimana cara kita untuk membuat kelarutan senyawa obat tadi menjadi lebih baik. Itu dia. Sedangkan yang kelas 3 itu eh, permeability-nya yang bermasalah. Tapi kelarutannya is okay, bagus. Bagus kelarutannya. Tapi bagaimana dia menembus daripada barrier-barrier yang ada di bagian tubuh tadi, itu yang kurang. Itu bagian itu yang kurang, Bapak Ibu ya. Jadi di sini kita bisa lakukan modifikasi struktur dan kita bisa lakukan permeasi enhancer di sini namanya. Oke, ini masih sama terkait dengan hal yang tadi, tapi ini berhubungan dengan toksisitas. Bukan hanya bioaktivitas di target di sini, tetapi juga dia uh, dia toxicity-nya low, aman digunakan. Jadi bukan hanya berefek, tapi dia juga aman. Nah, oke, berikutnya kita masuk ke rancangan obat yang rasional. Nah, jadi apa itu rancangan obat yang rasional? Nah, jadi rancangan obat rasional adalah pendekatan yang sistematis. Jadi dia ada penjenjangannya di sini. Jadi pendekatan sistematis terkait dengan pengembangan obat, dia bertujuan untuk merancang molekul baru tentunya. Secara sintetik ataupun non-sintetik ya. Kalau non-sintetik kita bisa ambil ekstraksi daripada bahan alam dengan metode-metode terbarukan tentunya dan aktivitas biologis yang ditargetkan di sini menjadi prioritas utama di sini. Oke, dan pendekatan ini bisa melibatkan beberapa pendekatan tentang mekanisme aksi penyakit, contohnya target biologis yang ditargetkan, misalnya buat obat apa gitu, misalnya buat obat kanker, bisa obat untuk terapi hormon, bisa obat untuk bukan hanya tentang obat ya Bapak Ibu ya, tetapi juga tentang kosmetikologi. Jadi bagaimana cara bikin kosmetik, bagaimana bikin glowing gitu ya. Kalau di kosmetikologi sekarang trennya itu adalah bagaimana cara bikin glowing orang seaman-amannya dan secepat-cepatnya dan sekinclong-kinclongnya. Nah, begitulah Iya, tren iya. daripada pengembangan obat yang ada di kosmetik sekarang. Dan itu di Korea sekarang ya, Bapak Ibu ya, di Korea itu sangat menjadi concern utama bagi mereka. Dan ini adalah beberapa langkah dalam cara kita melakukan rancangan obat yang rasional, Bapak Ibu ya. Jadi ada beberapa step sebenarnya. Target yang pertama itu adalah kita harus melakukan identifikasi dulu target biologisnya. Jadi kita tentukan dulu ini untuk apa gitu ya. Ini untuk apa bagian-bagian tadi tentukan dulu target biologisnya yang relevan dengan target yang diobati. Mau jadi obat atau mau jadi kosmetik atau jadi apa gitu ya. Habis itu kita lakukan penyelidikan strukturnya, kita bisa lakukan model komputasi, ya dan mata kuliah kimia medisinal ini dikenal sangat sulit bagi mahasiswa dan di sini saya berusaha untuk membuatnya menjadi lebih mudah. Nah, itu target capaian saya di sini, Bapak Ibu. Yang ketiga itu adalah penyelidikan molekul obat yang ada. Jadi bukan hanya tentang penemuan obat baru, pengembangan obat ini, Bapak Ibu, yang tetapi juga tentang obat yang telah ada. Contohnya terkait dengan salah satu obat yang bisa digunakan untuk ini ya, untuk beberapa penyakit tertentu. Tadinya digunakan untuk penyakit A gitu ya, dan selanjutnya bisa digunakan untuk penyakit B gitu ya. Jadi bukan hanya tentang senyawa dan struktur yang baru, tetapi juga terkait dengan bioaktivitas yang baru dan menghilangkan salah satu bagiannya tentunya. Perancang molekul baru tentu saja dan pengujian senyawa yang sintetis yang baru itu pun juga menjadi target daripada pengembangan obat tentunya di sini Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa langkah daripada rancangan obat yang rasional. Kita bisa sesuaikan, kita bisa customisasi secara uh, in silico kita sebutnya di sini. Oke, ini adalah beberapa step yang bisa digunakan dalam penelitian-penelitian ataupun pengembangan obat yang ada di farmasi, di mana kita bisa koleksi data yang ada di literatur, kita lakukan modeling tiga dimensi ataupun 3D sesuai dengan cabaran topik tadi, secara QSAR modeling ataupun yang QSAR yang kita singkat dengan quantitative structure activity and relationship. Kita bisa lakukan virtual screening, tidak hanya daripada data literatur, kita juga bisa ambil data itu dari large chemical library. Jadi semua data itu kita tampis untuk mendapatkan satu senyawa baru yang memiliki efek yang kita inginkan. Contohnya untuk kosmetik ya,
kita sekarang ada beberapa niacinamide ya kita bisa sebut akhir-akhir ini niacinamide yang merupakan senyawa yang sangat-sangat populer saat ini untuk kosmetikologi. Kita bisa cari kompetitor daripada niacinamide di sini secara virtual screening dan kita belum uji ke hewan dulu. Nah, ini hebatnya daripada pembelajaran kimia medisinal tadi secara komputer modeling gitu ya, Bapak Ibu ya. Dan ini ketika sudah dilakukan, sudah didapatkan data virtual screening, baru kita verifikasi datanya menggunakan sel, menggunakan hewan, dan bisa dikoleksi datanya kembali. Dan ini adalah alur daripada pengembangan obat atau perancangan daripada pembuatan obat secara umum yang ada di farmasi. Semua dunia penelitian farmasi di semua negara penelitian farmasi pasti melakukan hal ini karena Quasar modeling itu merupakan penampisan untuk mendapatkan senyawa yang baru dengan cost yang jauh lebih rendah. Bayangkan saja kalau misalnya itu ada 1.000 senyawa, ya kita langsungkan ujikan ke hewan ataupun ke sel. Itu costnya sangat besar sekali. Jadi kalau misalnya kita dapatkan 1.000 senyawa atau misalnya 1 juta senyawa gitu ya Bapak Ibu, mohon maaf. Kita bisa lakukan top 10-nya aja. Mungkin kita bisa lakukan top 5 atau top 10-nya aja untuk yang benar-benar bisa untuk menjadi obat sesungguhnya atau menjadi kosmetik yang sesungguhnya di sini. Nah, oke. Di sini adalah bagian daripada struktur 3 dimensinya. Ini adalah bagaimana kita bisa memvisualisasikan keterikatan 3 dimensi tadi ya Bapak Ibu ya. Ini adalah pada bagian yang saya sorot ini adalah dia terjadi tumpukan Bapak Ibu. Ini ada tumpukan daripada docking ligannya di sini dan di sini ada kokristal ligannya. Dan ini adalah daripada data yang ada di bagian reseptornya tadi dan bagian yang biru itu adalah bagian yang senyawa yang kita dokkan tadi. Dia harus persis membentuk ikatan di lokasi tempat dia terikat tadi, lokasi targetnya. Kalau misalnya dia lokasi targetnya di jauh di luar ini nggak disebut dengan jalur pengembangan obat. Nah, jadi aktif site-nya itu menjadi target untuk kita lakukan evaluasi tentunya Bapak Ibu. Jadi bagaimana Bapak Ibu sudah bisa untuk memprediksi bagaimana alur daripada potensi sebuah obat, Bapak Ibu? Bisa Pak, Tidak bisa bisa tergambar ya Pak ya. Bapak Ibu sudah tidak dapat bisa gambarannya. menggambarkan bagaimana cara untuk memprediksi rancangan obat yang baru. Jadi modeling komputasi ini itu sangat menghemat biaya Bapak Ibu. Kita bisa lakukan prediksi ini secara 3 dimensi, belum masuk lab dulu Pak. Jadi kita lakukan dulu pakai data komputasi dulu. Jadi the best data daripada komputasi tadi, kimia medisinal berbasis komputasi tadi, baru kita ujikan ke lab Pak. Kalau semuanya kita bawa ke lab itu cost-nya sangat tinggi Bapak. Oke, berikutnya ini tentang ikatan daripada elektrostatik dan bagian-bagiannya dan setiap bagian daripada struktur senyawa obat tadi ini nggak sulit sebenarnya Bapak Ibu ya. Kalau kita yang bukan dalam bidang kimia atau bukan dalam bidang farmasi lihat struktur seperti ini mungkin udah pusing duluan Bapak Ibu. Ini layaknya seperti kita bermain puzzle. Layaknya kita bermain Lego ya. Kita bisa bongkar ini satu persatu dan melalui uh, chemical reaction di sini namanya. Oke, berikutnya adalah pengembangan daripada cara memperbaiki sifat fisiknya. Jadi di sini kita evaluasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Kita evaluasi dulu. Jadi bagian yang tidak misalnya tidak relate gitu Bapak Ibu ya kita bisa lakukan modifikasi. Contohnya pada bagian yang di sebelah kiri saya ini. Tidak semua senyawa obat itu bisa langsung masuk ke dalam reseptornya. Jadi ada yang memang terbuka secara lebar di sini ya Bapak Ibu ya. Ada yang dia membuka dan menutup ya. Dan ada yang dia bergerak seiringnya waktu. Dan ini adalah rahasia Tuhan yang dapat dilihat oleh manusia secara 3 dimensi di sini. Jadi pengembangan komputer kuantum untuk pengembangan percepatan daripada penelitian-penelitian berbasis farmasi itu sangat diperlukan untuk hal ini.
Dan pengembangan senyawa agonis itu topik yang terakhir ya, bisa Bapak Ibu lihat di mana senyawa agonis itu adalah senyawa yang serupa dengan bagian-bagian yang ada di tubuh. Contohnya itu adalah senyawa opioid ya, yang bisa kita sebut dengan morfin di sini. Dia merupakan suatu agonis dan merupakan suatu senyawa endogen. Di mana ini bisa menjadi painkiller ya. Kalau zaman dulu orang perang pakai ini, Perang Dunia Satu, Perang Dunia Dua pakai ini. Tapi sekarang itu sudah dilarang lagi penggunaannya. Dan pelarangan itu tertuang di dalam kategori obat-obat yang ada di negara, setiap negara. Contohnya di negara kita, morfin sudah masuk ke kategori narkotik. Bukannya tidak boleh dipakai, tapi penggunaannya harus spesifik. Contohnya itu adalah pada penggunaan obat yang pada penggunaan kondisi-kondisi pasien itu mau operasi, misal operasi bedah besar, itu sakitnya luar biasa. Pasien butuh ini. Jadi pertimbangannya harus sangat-sangat khusus. Dan pengembangan senyawa yang berkaitan dengan agonis, kita bisa lakukan pencarian struktur-struktur baru yang mirip dengan ini. Dan bagian Maaf, yang Pak. kedua yaitu adalah eh, kita bisa lihat dia terlock Mohon maaf, dengan Pak. pas apa tidak. Oke, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Semoga pembelajaran ini dapat bermanfaat dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima Waalaikumsalam kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Rizky. Waalaikumsalam. Terima kasih, Rizky. Silakan Pak Gumuno menanggapi Pak. Iya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rizky, Ya, Pak. eh, problem waktu memang dari gelombang ke gelombang pekerti ini selalu jadi problem teman-teman ya. Jadi kalau Mas Haris tadi sudah membatasi waktu 20 menit, ya itu memang diminta untuk teman-teman mengorganize waktu sehingga antara persepsi bagaimana kita dosen membuka komunikasi dengan menyiapkan mental, menyiapkan minda dari peserta didik, dari mahasiswa untuk masuk ke dalam eh, eh, rencana perkuliahan seperti yang kita rencanakan. Gitu. Nah, ini memang perlu trik khusus ya, Pak Rizky tadi juga Bu. Ya saya asumsikan berbaik sangka saja. Bapak Ibu ini memang keren gitu ya, sehingga kalau pada saat sudah mengajar itu sering lupa waktu gitu ya. Iya, Pak. Saking Maaf, asiknya. Pak. Ya, tapi bagaimanapun karena apa namanya mata kuliah atau pengetahuan yang kita ampu itu sangat luas, maka kita perlu membuat rencana detail sehingga waktu yang tersedia itu memadai, mencukupi untuk membekalkan capaian pembelajaran yang kita tetapkan hari itu. Ya, Pak Rizky ini di bidang farmasi ya, pengembangan Ya, obat medisinal ya. ya, kimia. Ini untuk semester berapa, Pak? Semester 4, Bapak. Semester 4 ya. Ya, Oke, semester 4 artinya bukan di awal-awal betul, tapi belum juga di akhir begitu ya. belum tengah, Pak. Baik. Jadi tadi banyak disajikan tentang analisis bagaimana rasionalisasi obat dikembangkan. Saya membayangkan ya, selama mengikuti Pak Rizky mengajar tadi, kalau mahasiswa itu matang dan bisa menangkap semua yang disampaikan oleh Pak Rizky, maka akan lahir juragan-juragan medisin gitu ya, terutama kecantikan yang akhir-akhir ini luar biasa ya. Bagaimana orang membuat whitening gitu ya, Iya, sehingga benar, Pak. menjadi kaya raya gitu ya. Tadi dicontohkan juga oleh Pak Rizky. Nah mungkin masukan saya Pak ya, Ya, silakan. sama seperti Bu Lydia tadi, tolong diberikan gambaran kepada mahasiswa praktik baik dan praktik tidak baik terhadap pengembangan obat. Jadi kalau pengembangan obat ini tidak dilakukan secara cermat, apa yang terjadi? Begitu juga sebaliknya. Pak Rizky tadi sudah mengantarkan, ya misalnya bagaimana masyarakat itu membutuhkan obat-obat sesuai dengan ya harapan masyarakat ya yang dibutuhkan. Orang Indonesia suka dengan
kulit yang kuning langsat gitu ya, kulit Betul, Pak. kuning cerang gitu. Hmm. Maka kemudian para farmasis itu mengembangkan obat medisinal yang dalam tanda petik shortcut tapi bisa langsung glowing, langsung kinclong gitu. Iya. Nah, tapi ini juga perlu diimbangi juga. Kalau salah dalam proses, apa akibatnya? Gitu. Jadi ada keseimbangan antara optimisme untuk mendapatkan sesuatu, tapi juga diberi pengimbang. Kalau tidak dilakukan secara proper, maka akan mendatangkan mudarat bagi orang banyak. Gitu. Oh ya, Nah, siap. contoh-contoh itu perlu disampaikan. Kemudian tadi saya tertarik dengan bagaimana modeling menggunakan data komputasi. Iya. Nah, apakah di mata kuliah yang Bapak ampu ini ada praktikum menggunakan superkomputer atau semacamnya? Oke, izin menjawab Bapak. Yang Iya. itu adalah kategori CADD ya Pak ya, Computer Aided Drug Discovery. Dan itu belum difasilitasi oleh kampus kami ya Pak. Kebetulan kami kampus swasta Oh. dan itu jadi saya di sini melalui mata kuliah kimia medisinal Pak dan melalui beberapa research saya Pak, saya menginisiasi dengan tim teaching saya Pak, senior saya Pak. Bu, bagaimana kalau kita kembangkan materi pembelajaran kimia medisinal ini ke arah yang lebih kompleks ya Bu ya, ya secara visualisasi 3 dimensi gitu ya. Jadi mahasiswa nggak hanya lihat dari 2 dimensinya aja Bapak Ibu ya. Dan ini menggunakan beberapa teknologi. Jujur Pak, ini belum ada praktikumnya Bapak. Saya sangat Oke. berharap ini ada praktikumnya Bapak. Jadi di kelas kami rancangkan, kalau Bapak lihat dari RPS yang saya rancangkan Bapak, itu ada beberapa proyek yang saya targetkan Bapak. Jadi mahasiswa itu punya pengalaman dalam mendokingkan senyawa secara in silico Pak. Nah, jadi ada Nah, itu beberapa dia. itu saya beberapa Ya, proyek Pak secara in silico. itu dia. Jadi mahasiswa itu yang dinilai nanti Pak. Jadi Ya. pengalaman mereka per kelompok, per grup dan laptop yang digunakan pun juga atau komputer digunakan kan nggak sembarangan juga ya Bapak Ibu ya. Dan Oke. saya targetkan Oke. dia ini aja apa namanya per grup saja mengerjakannya. Jadi semuanya mendapatkan Ya. pengalaman. Gitu Pak. Terima kasih Ya, itu Bapak. maksud saya, Pak. Ya, Ya, maksud saya. Jadi kalau ada teknologi terkait itu, ya, kalau ada teknologi terkait itu, maka jangan bercerita tentang teknologinya, tapi bagaimana ada modeling, ya, tentang teknologi itu dilaksanakan, gitu ya. Kalau walaupun mungkin barangkali sarprasnya belum memadai, tapi paling tidak mahasiswa itu memiliki insight, memiliki wawasan bahwa ada teknologinya. Jadi iya siap Pak. jadi jangan berpikir manual terus. Gitu. Oke, Betul Pak. sukses Pak Rizky yang tadi dengan komunikasinya humble dengan mahasiswa, ya saya bayangkan mesti asik nih jadi mahasiswanya Pak Rizky. Lanjutkan, mudah-mudahan setelah pekerjaan ini kinerja di kelas itu semakin prima. Siap, terima kasih. Oke, terima kasih Pak Gum. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Gumono, selamat Pak Rizky Lian Putra. Peserta selanjutnya